Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kembali kita bisa bertemu di channel Malimudo TV, Malimudo TV bersama Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah nggak payah jumpa lagi ya. Iya Ustadz. Semakin sering jumpa karena inilah saya ini sekarang ini lagi banyak kali pikiran Ustadz. Iya. Banyak kali berita-berita yang saya baca, apalagi sekarang ini lagi bulan Maulid nih, berita yang saya baca ini sedih. Jadi sekarang saya harus banyak ketemu Ustadz ini, mau tanya. Jadi ini yang saya baca ini Ustadz, yang saya lihat di berita online itu terjadi pengeboman atau bom bunuh diri di salah satu masjid di Pakistan. Kalau saya tidak salah itu pada saat acara perayaan peringatan Maulid lah. Innalillah. Ya, innalillah. Jadi banyak Ustaz korban karena dibuat di tengah-tengah kerumunan lah. Waktu itu ada jamaah banyak sedang acara Maulid. Ya. Jadi gimana ini Ustaz? Kok sampai ada ya begitu itu Ustaz? Jadi memang itulah bedanya antara Ahlus Sunnah dengan kelompok Khawarij. Ya. Ahlus Sunnah ini kan walaupun terjadi perbedaan di antara mereka, tidak kemudian mereka itu saling mengkafirkan atau saling menyesatkan. Itulah salah satu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cirinya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbeda dengan Khawarij. Khawarij ini sekarang itu sering memakai slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini perlu diketahui sahabat-sahabat Malimudo sekalian. Jadi sekarang ini kalau ada orang-orang yang sering mengucapkan slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu orang-orang Khawarij. Itu salah satu ciri itu. Ya, salah satu ciri-ciri Khawarij. Mereka itu ingin menjauhkan umat Islam dari ulama. Padahal kita tahu kan bahwa ulama itu adalah pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka sering sekali mengatakan kita kembali saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak perlu ikut mazhab, tidak perlu ikut ulama. Padahal ini sebenarnya bertolak belakang dengan mereka sendiri. Ya, mereka itu bisa baca Quran dari siapa kalau bukan dari ulama? Iya, betul. Iya. Kemudian mereka itu mengajak kita untuk menolak para ulama, kembali kepada Quran dan hadis. Mereka sendiri selalu ngotot dengan pendapat-pendapat ulamanya. Dengan pendapat Syekh Ibnu Taimiyah, dengan pendapatnya Utsaimin, Albani pendapatnya Al-Albani, begitu ya. Jadi mereka serang kita. Mereka anggap bahwa Imam Syafi'i itu bisa salah. Kita kembali Quran dan hadis saja. Tapi justru mereka ingin mengajak kita untuk mengikuti ulama mereka. Nah, mereka ini, Bang Boji, sangat banyak perbedaannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan kita umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita bermazhab, ya, secara akidah kita bermazhab Asy'ari atau Maturidi. Secara fikih juga kita bermazhab, baik kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hambal, begitu. Secara tasawuf juga kita bermazhab kepada Imam Junaid al-Baghdadi atau kepada Imam Al-Ghazali. Itu sangat banyak perbedaannya. Terlebih-lebih dalam masalah maulid ini. Jadi maulid ini yang sangat berbahaya itu sampai-sampai ada pendapat dari salah satu ulamanya orang-orang ini tadi, yang kita sebut dengan Salafi Wahabi, sampai ada pendapat bahwa makanan yang dihidangkan di dalam acara perayaan atau peringatan Maulid Nabi itu, mereka katakan lebih haram daripada anjing dan babi. Masya Allah. Dan ini adalah perayaan sesat.
Dan perayaan-perayaan sesat begini ya harus dibasmi. Dan orang-orang Salafi Wahabi ini, Bang Fauzi, mereka ini orangnya ya seperti kesurupan setan kadang-kadang. Jadi mereka ini membasmi atau menentang ini dengan segala macam cara, Ustaz. Cara ya. Menghalalkan semua cara. Iya, jadi apa-apa yang menurut mereka haram, apa-apa yang menurut mereka bid'ah gitu ya. Mereka halalkan termasuk membunuh diri. Atau kasus yang baru-baru ini di mana itu di Surabaya kalau nggak salah. Iya. Itu ada satu orang Wahabi, saya yakin sekali itu Wahabi Khawarij ya. Iya. Ketika dia melihat ada orang yang sedang main terbangan Iya. di dalam masjid, kemudian dia marah-marah, dia mengatakan bahwa ini mungkar harus dicegah, padahal dia bukan orang situ. Dan itu kayaknya saya lihat juga itu videonya, Ustaz. Kayaknya itu di luar jam sholat. Iya, di luar jam orang beribadah ya. Nggak ada memang Iya kan? nggak ada orang belum, ibadah. Apa artinya nggak ada orang yang sedang mengerjakan ibadah di dalam masjid itu? Iya, sedang nggak ada. Iya. Ya ngapain juga misalnya kalau seandainya ada yang sholat kemudian kita begendang-begendang ya kita yang salah. Iya, Gitu ya. betul. Itu tidak ada. Nah, tapi memang mereka ini sedikit kurang ajarnya mereka ini memang begitu. Mereka sedikit saja mereka berani menentang apa yang menurut mereka mungkar, apa yang menurut mereka bid'ah itu tadi. Nah, termasuklah tadi mengebom perayaan Maulid Nabi. Maka maklum saja kemudian ulama-ulama kita, khususnya masyayikh kita di Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa bahayanya paham Salafi Wahabi ini, bahwa paham Salafi Wahabi ini adalah pintu masuk seseorang untuk kemudian menjadi teroris. Pintu masuk seseorang menjadi teroris ya. Artinya kalau dia sudah dia menganggap bahwa ini umat Islam ini syirik, kafir, bid'ah, sesat karena permasalahan-permasalahan yang berbeda dengan mereka, ya kemudian lakukan teror lah. Mereka melakukan teror ya dalam segala macam bentuk. Ya baik itu misalnya meneror dengan kata-kata, meneror dengan ancaman, ya betul, Ustaz. Atau meneror dengan bom sekalipun. Ya. Jadi Ustaz, yang kita lihat di Pakistan itu kemarin. Iya. Kira-kira di Indonesia ini, negara kita ini ada nggak itu, Ustaz? Kalau di Indonesia kelompok Salafi Wahabi ada. Ada ya? Ada. Sekolah-sekolah, kemudian pesantren-pesantren. Media mereka punya, Ustaz? Punya. Media juga ada. Media mereka punya, seperti Roja TV ya kita sebut aja lah. Ya, itu Wahabi itu ya? Medianya Wahabi. Medianya mereka itu ya? Medianya berbahaya. Mereka. Ingat ya, kawan-kawan, yang berbahaya ya. Sekolah-sekolahnya juga. Sekolah-sekolahnya ya? Ya, pokoknya kalau sudah sekolahnya itu ada bau-bau menerapkan Quran dan Sunnah misalnya. Ya. Kemudian ada bau-bau ya seperti masyayikh mereka lah, Ibnu Taimiyah, Utsaimin, Al-Albani dan lain sebagainya gitu. Dan jahatnya Salafi Wahabi ini untuk menarik santri-santri atau siswa-siswa, mereka sering sekali menggunakan nama ulama-ulama Ahlus Sunnah. Oh, kamuflase. Iya, sebagai nama sekolahnya. Berarti misalnya ada Ma'had Imam Syafi'i misalnya. Iya, tapi yang diisi oleh mereka. Tapi isinya kelompok Salafi Wahabi. Pemikiran Salafi Wahabi yang mereka menentang mazhab, tetapi menggunakan nama Imam Syafi'i itu sebagai kamuflase tadi. Karena mereka tahu bahwa Indonesia ini kan mayoritas mazhabnya Syafi'i. Jadi ya kalau kita supaya kita bisa mengantisipasi lah, jauh dari mereka, tidak terpengaruh. Awal-awal kan kita harus, jangan sampai kita udah masuk baru kita tahu. Iya. Awal-awal yang kita perlu ketahui itu kira-kira mereka ini ciri-cirinya seperti apa ya, Ustaz? Nah, ini bagi anak-anak muda atau bagi orang-orang yang
sedang mencari pengajian misalnya. Ya, atau orang-orang tua lah yang mau memasukkan anaknya sekolah. Iya, masuk anak sekolah. Ya kita perlu tahu tentang aliran ini. Jangan sampai kemudian setelah anak kita masukkan ke sekolah tersebut, pulang-pulang kita disesatkannya. Gara-gara ayahnya pergi maulid, dibilangnya ayahnya sesat. Sesat. Ah, Astagfirullahaladzim. gara-gara mamaknya mau pergi tahtim tahlil, dibilangnya mamaknya sesat. Innalillahi. Jadi perlulah kita tahu tentang Salafi Wahabi ini. Ya kan? Bagaimana ciri-ciri daripada Salafi Wahabi ini begitu ya? Ya, yang tadi pertama, mereka selalu mempunyai slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi tidak ada ijma. Tunggu dulu, Ustaz. Ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini selama ini kita di mana, Ustaz? Ini sebenarnya versinya mereka. Jadi ini versinya mereka untuk menarik. Ngawur. Iya, ngawur. Jadi mereka mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah seolah-olah kita ini tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Betul. Iya. Ini ngawur saja mereka sebenarnya. Ya tipu daya lah ya. Tipu daya begitu. Nah kemudian hati-hati dengan sekolah yang kita lihat tidak ada upacara benderanya. Itu bisa saja itu ada kaitannya dengan kelompok ini. Iya. Karena rata-rata dai-dai mereka itu mengharamkan hormat bendera. Ya. Kemudian dai-dai mereka itu mengharamkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu perlu hati-hati. Jadi kalau ada kita lihat, kita masukkan anak kita ke sekolah tersebut, nggak ada upacaranya ya. Kok nggak ada bendera merah putihnya ya? Atau ada bendera merah putihnya, tetapi nggak ada upacaranya. Iya. Dan kita lihat perkembangan anak-anak yang sudah masuk ke sekolah itu. Perlu sekali-sekali kita wawancarai gimana pendidikannya di sekolah. Ya, betul. Bagaimana pandangan anak tersebut terhadap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena rata-rata mereka itu kan mengharamkan musik, kemudian haram untuk hormat kepada selain Allah gitu. Ya hormat itu bukan kepada selain Allah. Haram hormat kepada benda mati gitu. Nah, itu kan mereka haramkan. Nah, itu perlu sebelum kita memasukkan sekolah anak-anak kita atau sebelum kita mengaji, perlulah kita mencari informasi tentang hal tersebut. Ya dalam arti katanya ini peran aktif lah. Iya. Orang tua, wali santri, wali siswa agar bisa mengontrol juga. Ya jangan begini kan, ada sebagian orang tua itu yang melihat sekolah itu hanya dari tampilan gedungnya. Ya. Karena gedungnya bagus, fasilitasnya lengkap, besar gitu ya. Kelasnya ber-AC. Ya. Nah, karena banyak juga sekolah-sekolah Salafi Wahabi itu yang gedungnya bagus, fasilitasnya bagus gitu. Ya, beginilah keadaannya sekarang ini. Jadi saya lah pribadi mewakili masyarakat juga, pada pemerintah mohonlah Pak, peran aktifnya Pak. Iya. Dipantau mereka ini Pak. Kalau seperti keterangan yang informasi atau ya ilmu yang Ustadz kasih tahu kepada kita, ciri-ciri mereka ini ya janganlah sampai Pak, kalau bisa segeralah orang Bapak pihak berwajib, pemerintah, polisi, TNI, bisalah melihat atau memberikan pencegahan lah, Ustaz. Iya. Ya. Karena ya perlu pemerintah itu berperan aktif. Bahkan saya sangat-sangat ingin agar faham ini itu oleh MUI dibahas kembali, dikaji ulang ya. Kalau memang faham ini keluar dari koridor-koridor syariat Islam, ya harusnya MUI membuat fatwa terhadap faham ini. Bukan hanya faham Syiah saja, tetapi faham Wahabi ini juga sangat berbahaya. Jangan sampai apa yang terjadi di Pakistan, ya betul, juga terjadi di negara kita ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi Ustaz, mudah-mudahan ya ini sekarang kita masih dalam bulan Maulid. Ya. Kawan-kawan, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, masyarakat di seluruh Indonesia masih banyak nih yang mengadakan perayaan atau peringatan Maulid Maulid Nabi. Nabi. Jadi resah saya, Ustaz. Mudah-mudahan ya tidak ada lah di negara kita terjadi seperti itu. Iya. Ya, kita Jadi berharap. pesan Ustadz terakhir kira-kira apa nih Ustadz menanggapi ini? Pesan saya terakhir, ayo sama-sama kita berpikir jernih, gitu ya. Maulid saja misalnya. Umat Islam berkumpul, bersilaturahmi, ya kan? Membangun ukhuwah Islamiyah. Ini kan baik. Ya. Di dalam perkumpulan itu juga dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Betul. Itu kan baik. Baik, betul. Setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian kata-kata nasihat. Betul. Kemudian kisah-kisah Rasul. Ya, yang diteladani. Dibacakan di dalam perayaan Maulid tersebut. Bahkan kalau ada nasi atau ada kue-kuehnya, ini juga kan dianjurkan. Betul, Ustaz. Bersedekah makanan juga salah satu amal yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sama-sama kita buka hati kita berpikir jernih. Itu hanya hanya karena kamu tidak mau maulid, kemudian kamu itu mengeraskan hatimu. Ya. Gitu. Ayo coba lihat kembali, perhatikan hal sesat apa yang dilakukan umat Islam selama ini dalam perayaan Maulid. Kalaupun kemudian di dalam perayaan Maulid ada joget-jogetnya, ada keyboardnya, ada koplonya misalnya, ya kan? Ya. Itu oknum. Oknum, betul, Ustaz. Itu oknum, ya kan? Jangankan Salafi Wahabi, kita pun tidak membenarkan itu. Iya. Ya kan? Ayolah coba kita berpikir lebih jernih lagi gitu. Jadi jangan kita itu menutup diri, kita cari kebenaran, jangan pembenaran. Betul. Jangan pembenaran, yuk kita cari kebenaran gitu yuk. Betul, Ustaz. Kalau dari saya ya. Ya, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan lah ini ketemu Ustaz, saya dikasih nasihat. Terus buat semua penonton channel Malimodo TV ya, sama-sama lah kita. Keresahan hati saya dengan kejadian ini, apalagi sekarang masih Maulid ya, yang mungkin masih tidak suka dengan Maulid dan nonton video ini, tolong kita sama-sama satu bangsa, satu negara. Bukalah, datang dulu lihat, saksikan benar-benar apakah ada hal-hal yang menyimpang dan apakah harus seperti itu menanggapi ketidaksukaan mereka. Iya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Sehat-sehat ya Ustadz. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.